Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Untuk materi saat ini langsung saja kita akan membahas. Kemarin kan sudah banyak membahas tentang apa namanya volume benda putar ya melalui integral kan pada dasarnya ada satu skill yang kemarin saya titip banget teman-teman bisa untuk menggambar suatu persamaan, bisa membayangkan lah apa yang ditulis dalam bentuk matematika dalam bentuk visualnya seperti itu. Itu kan salah satu dasar yang kemudian nantinya saya yakin itu akan bermanfaat buat ya tugas-tugas ataupun nantinya hal-hal lain di dunia keteknikan ya, menggambar, visualisasi gitu. Dan matematika tidak akan terlepas dari hal-hal tersebut. Maka dari itu untuk bab baru di kalkulus 2 ini saya ingin sekali membahas tentang program linear ya, satu penyelesaian yang nantinya akan mengkombinasikan skill menggambar dan juga pemahaman kita terhadap permasalahan sehari-hari gitu bahkan ya. Yang nantinya permasalahan sehari-hari ini kita akan coba translate ke dalam bentuk matematis seperti itu ya. Jadi langsung saja saya share di sini untuk bahasannya ya. Jadi kita maaf sebentar. Oke. Kita masuk ke dalam bab baru yaitu program ini. Oke. Nah, langsung saja ya. Jadi apa itu program linear? Tadi saya sudah sempat singgung bahwa program linear itu adalah satu sub matematik ya, yang akan nantinya mencoba untuk mencari satu nilai optimum lah bahasa gampangnya saya. Nilai optimum itu tergantung bentuk apa namanya bentuk himpunan penyelesaian yang nantinya teman-teman gambar bisa bernilai maksimum tinggi ya, bisa bernilai minimum ya. Optimum itu adalah nilai yang ingin kita capai ya. Kalau kita katakan dia maksimum, nilai optimumnya itu adalah maksimum, berarti itu adalah suatu penggabungan fungsi matematik yang menyasar pada misalnya maksimum itu apa sih, kita pengen maksimuman ya profit gitu ketika menjual barang ya kan, berdagang kita ingin profit setinggi-tingginya, maka nilai optimum pada saat model matematikanya membahas tentang jual beli ya itu adalah nilai maksimum. Lalu kebalikannya untuk nilai minimum apa sih yang ingin kita capai gitu ya. Untuk nilai yang serendah-rendahnya ya misalnya cost, budget ya kan, kita ingin sekali memiliki budget pengeluaran itu yang serendah mungkin gitu. Oke. Sehingga nilai optimum untuk fungsi matematika yang membentuk himpunan penyelesaian tentang budget atau biaya tersebut, cost, itu kita sebut nilai minimum ya. Pada dasarnya seperti itu. Nah, di program linear nantinya bentuk-bentuk dari apa namanya karena kita sebut di sini linear, berarti kita tahu bahwa dia itu bentuknya adalah persamaan linear AX plus B. Ya, linear, disebut linear karena pangkat 1. Nah, AX plus B bisa juga plus Y, gimana? AX plus B, BY, maksudnya B-nya nggak mesti konstanta ya. Ya bisa konstanta, bisa juga tidak gitu. Ya, kalau disambalin di sini C juga boleh. Intinya adalah
kalaupun ada dua variabel, ya di sini kan ada dua variabel. Ini kan koefisien B-nya, A-nya koefisien. Intinya pangkatnya tidak lebih dari satu. Dia disebut program linear. Nah, bentukannya bukan sama dengan, ya di sini bukan suatu persamaan. Jadi bukan satu, biasanya sih kalau di program linear itu pendekatannya itu dengan menggunakan pertidaksamaan, artinya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Ya, ini angkanya di sini bisa macam-macam. Ya, makanya biasanya C-nya itu bisa di sini sih, saya coret. C-nya di sini untuk menggambarkan daerahnya, ya. Seperti itu. Jadi bentuk dari program linear itu tersusun dari persamaan-persamaan fungsi linear, bukan persamaan, pertidaksamaan fungsi linear yang biasanya dituliskan dengan bentuk umum seperti ini, ya, dengan tandanya itu pertidaksamaan seperti ini. Oke. Nah, untuk bisa memahami dulu bagaimana kita bisa menentukan suatu program linear yang tersusun dari banyak banyak fungsi, ya, kita coba kerjakan dua fungsi ini terpisah dulu. Misalnya A itu adalah, kita ketahui fungsinya 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Lalu kalau kita punya di sini B x plus y lebih dari 5. Kita, karena ini bentuk pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan artinya bentuk penyelesaian atau area yang diinginkan untuk diketahui itu tidak berupa titik, ya, tidak berupa titik. Dia berupa suatu daerah arsiran, ya, luas. Kalau kita punya rumus fungsi misalnya x plus y sama dengan 3 misalnya, ya, diketahui y 2, y sama dengan 2 diketahui, berarti x sama dengan 1, ya kan. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ini titik. Berarti kalau kita gambar, X-nya 1, Y-nya 2. Ini titik nih. Persis di situ. Ya. Baru kita garis. Seperti ini. Nah, intinya X plus Y sama 3 adalah titik-titik yang sepanjang garis ini. Ya. Dia tidak bisa keluar dari garis ini. Kalau kita ambil titik di sini aja, apakah ini merupakan bagian dari X plus Y sama dengan 3? Tidak. Kalau kita ambil titik di sini aja, apakah ini bagian dari ini? Tidak. Jadi, untuk ekspresi sama dengan 3 hanya berlaku untuk sepanjang garis saja. Gitu. Karena kalau misalnya di sini X-nya 1, Y-nya 2. Ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya berikutnya ini saya hapus. Berikutnya balik lagi ke pertidaksamaan. Yang ingin saya bahas yang pertidaksamaannya, ya, justru pada dasarnya pertidaksamaan ini bukan titik, bukan satu angka yang satu angka saja, gitu. Dia akan berupa daerah arsiran tadi saya bilang. Maka dari itu kita perlu gambar dulu. Nah, hanya saja untuk menggambarnya kita beranggapan bahwa dia adalah suatu persamaan dulu, ya. Kalau untuk gambar sekali lagi kita anggap bahwa dia adalah suatu persamaan dulu. Oke. Jadi, ya,
untuk gambar kurvanya kita anggap dia sebagai persamaan ya. Untuk langkah pertamanya ya, langkah pertama anggap dia sebagai suatu persamaan 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, untuk bisa mengetahui titik potong pada sumbu x, berarti si y-nya harus 0. Kita anggap dia 0 dulu. Kalau dia 0, maka 3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 4. Ya kan? Kita udah mengetahuinya di sini 4, berarti kita bisa nyari y-nya dong. Ya enggak? Oh, sorry. Ini bukan masalah itu, sorry. Jadi ini untuk nyari titik potongnya ya, sorry. Berarti ini x sama dengan 4. Ini x sama dengan 4 di sini misalnya. Untuk nyari titik potong pada sumbunya kita anggap sekarang ini yang 0 ya, bukan x yang 4 ntar masukin ke sini, salah. Nah, ini sama dengan di sama dengan 0, berarti kalau dia di sini di sama dengan 0 berarti 2y sama dengan 12. Y sama dengan 6. Saya 6 di sini. Baru kita garis kan? Garis. Ini adalah bentuk persamaan. Yang kita butuhin sekarang pertidaksamaan. Pertidaksamaannya adalah ketika garis ini harus kurang dari 12. Nah, untuk itu kita harus menguji dari pertidaksamaan ini. Kita ambil salah satu titik, karena di sini kalau kita lihat, di sini ada area A, ada area B. B yang ke sana tak hingga, ya kan, A yang sebelah sini. Oke. Nah, A juga tak hingga sih, kalau nggak dibatasin, A juga sampai bawah sebelah sana. Nah, kita ambil satu titik yang ada di daerah A dan satu titik atau satu titik yang ada di daerah B. Kalau saya melihat bentuknya seperti ini, saya akan selalu mencoba ngambil titik yang paling enak tuh yang ini. Yang 0,0. Ya. Saya selalu ngambil titik yang di sebelah sini. Kalau misalnya bentuknya gambar seperti ini untuk menguji ya, biasanya saya selalu ngambil titik 0,0. Jadi kita masukin aja 0,0 ke sini. Kalau x-nya 0, y-nya 0, apakah kurang dari sama dengan 12? Ya, karena 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 12, betul. Berarti daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan 3x plus 2y sama dengan 12, kurang dari sama dengan 12 adalah yang itu. Saya akses sampai sini ya, mungkin sebenarnya adalah daerah tak hingga yang sampai di belakang ini nih, ya, terus-terusan. Ya, karena nggak dibatasin, nggak ada batas harus bahwa x lebih dari 0, y lebih dari 0. Kalau ada keterangan x lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, atau y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya dibatasin ini aja. Karena ini kan, ini x. Kalau lebih dari 0 berarti yang ke atas dong, lebih dari sama dengan 0. Ini y. Kalau misalnya lebih dari sama 0, dia ke kanan kan. Semua daerah yang sebelah kanan, berarti dia dibatasin ini aja. Cuma kalau kita ngomongin 3x plus 2y kurang dari 12 aja, maka sebenarnya dia diarsir sampai seluruh daerah yang ada di sebelah kiri. Pasti kurang dari sama dengan 12. Artinya dia apa ya kalau bahasa Indonesia, satisfy. Dia satisfy, ya, saya bahasa Inggris. Dia satisfy the equation. Dia sesuai gitu dengan pertidaksamaan, dengan rumusnya. Ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini yang harusnya kalian bisa gambar dan bisa kalian tentukan nantinya. Oke. Nah, sekarang gimana yang B? Sama. Kita bikin dulu seolah-olah kita anggap bahwa x plus y sama dengan 5 untuk gambarnya. Gambar. Aduh, maaf ya, saya gambarnya ini pakai mouse jadi nggak jelas. Kita bikin lagi sumbu x sama sumbu y-nya ya. Saya bikin cuma di kuadran 1 aja buat gambar ya. Jadi kita permisalkan lagi, kalau y-nya 0, titik potongnya di sumbu x maka 5. Kalau x-nya 0, maka potong sumbu y-nya sama dengan 5 juga. Garis dong, ini, ya enggak?
Nah, ya, sekarang kita uji. Karena dia mintanya lebih besar dari, kagak ada sama dengannya, nggak ada nih sama dengannya, lebih besar dari, ya. Maka ya, yang perlu kita lakukan adalah mengetes kan, ngambil satu titik ada di sisi A atau di sisi B. Saya ngambil titik yang sisi A kali, coba lagi saya yang maunya yang 0,0. Saya masukin, kalau 0 tambah 0 sama apakah lebih besar dari 5? 0 tambah 0 lebih besar dari 5 enggak? Tidak. Maka dari itu daerah A ini salah. Ya, daerah A ini salah, bukan daerah penyelesaiannya, bukan himpunan penyelesaiannya. Tidak satisfy the equation. Maka pasti yang jawaban benernya kita ambil antitesisnya langsung, pasti daerah B. Coba aja ngambil satu titik di sebelah sini, misalnya berapa? 6,6 ya. 6,6 kan di sini. 6,6. 6 tambah 6, 12. 12 lebih besar dari 5. Ya. Sehingga daerah B adalah yang penyelesaian. Permasalahannya di sini lebih dari aja. Kalau di persamaan, garis ini semuanya itu hasilnya 5. Ya nggak? Ekspresinya sama dengan 5. Kalau dia mau lebih dari 5, maka kita harus ngambil arsiran ya, yang tidak menyentuh garisnya. Kita arsir yang tidak menyentuh garisnya. Atau biasanya dibantu dengan titik ini dibuletin, buletin kosong, titik potong ini dibuletin kosong. Jadi kalau bulet kosong itu artinya tidak termasuk. Aduh, tulisannya jelek. Kalau bulatnya penuh, artinya termasuk. Jadi kalau misalnya ada diminta lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini dipenuhi nih. 5-nya nih. Dikurak-kurak. Jadi bikin aja titiknya deh, titik potongnya itu dibuletin aja biar kelihatan jelas. Tapi kalau misalnya dia tidak termasuk, kurang dari atau lebih dari aja, maka dia dibuletinnya biar lebih jelas putih gitu. Di sini tak putih. Gitu. Ya. Sehingga kalaupun nantinya kalau di sini putih terus kalian gambarnya nyentuh juga pahamin aja bahwa itu sebenarnya tidak termasuk. Oke? Nah, ini adalah dasar dulu untuk terus-terusnya kita memahami problem ini ya. Jadi dasarnya adalah bisa gambar dan bisa memahami pertidaksamaan, bisa memahami tandanya, ya kan? Bisa menguji mana daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Ya, saya hapus. Oke. Atau tadi bisa juga dibikin garisnya putus-putus sih. Garisnya putus-putus tadi. Maaf tadi saya balik lagi kalau misalnya ada 3 cara ya bisa gambar tidak diarsir. Ada yang tadi 5 biar ketahuan bahwa ini lebih dari, ini garisnya putus-putus saja. Jadi pasti arsir kita tahu bahwa ini lebih dari 5. Gitu. Ya, putus-putus. Oke. Nah, berikutnya ya ini masih belum mikir, intinya ini saya kasih soal program linear yang dikerjain apa adanya sesuai dengan persamaannya. Ini tahap yang lebih mudah karena kalian tidak diajak untuk berpikir berdasarkan soal cerita. Jadi kalian cuma diminta untuk menyelesaikan saja langsung secara matematis. Ya. Jadi justru nanti kalau program linear yang susahnya itu malah justru kalau ada soal cerita, terus kalian harus bikin persamaan matematisnya dulu, baru kalian gambar. Kalau yang ini karena untuk awal buat memahami teknis penyelesaiannya dulu, saya seolah-olah sudah memberikan satu soal yang harus kalian kerjain aja langsung. Ya, misalnya diketahui tentukan himpunan penyelesaian untuk X plus Y
lebih dari sama dengan 4, lalu X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, di mana Y lebih dari sama 0 dan X kita diminta cari satu daerah penyelesaian gabungan dari beberapa rumus matematika ini gitu. Maka kita gambar satu-satu ya. Gambar satu-satu, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu. Kita gambar dulu ya, ini ekspresi lebih dari sama dengan 4, maka di mana X-nya 4, Y-nya 4 gitu kan. Karena kalau X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 4. Garis. Ya, lebih dari sama dengan berarti garisnya garis full. Kalau di sini dikasih buletan, ya, di sini kasih buletan. Silakan ya. Kalau garis full juga udah benar sih, karena saya anggap bahwa itu udah semuanya kalau kalian putus-putusin berarti itu yang lebih dari aja. Ya, tinggal nentuin areanya nanti mana lebih dari aja, mana yang kanan atau yang kiri. Tapi nanti dulu. Kita gambar dulu garisnya semuanya. Ya. Berarti kemudian X plus 2Y sama 6. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 6. Ya kan, Y-nya 0, X-nya 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Terus ini. Ya kan, sudah. Y sama dengan 0. Ya, ini Y sama dengan 0 berarti ke kanan semua. Dan X sama dengan 0 berarti ke atas semua. Ya kan? Nah, sekarang kita cari X plus Y sama lebih dari sama 4, itu daerahnya sebelah sini, kanan apa kiri? Ambil tes 0,0, 0 tambah 0 kurang lebih besar nggak dari sama 4? Salah, berarti pasti X plus Y lebih dari sama 4 itu areanya ini. Ya kan? Sementara X plus Y lebih 2Y, X plus 2Y lebih besar sama dengan 6, sama juga daerahnya sebelah sini. Kita tes tadi, kalian akunnya tesnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini juga ke sini, karena X lebih dari besar 0 kan, ini juga ke sana, ke atas juga begitu. Sehingga himpunan penyelesaian itu nantinya kita dapat yang ini. Kalau garisnya mau dihapus ya silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, garisnya atau arserannya aja yang dihapus. Boleh. Sebenarnya garisnya nggak usah dihapus sih. Arserannya aja ya. Biar nanti saya nggak jadi contoh kalau saya ngapus garis. Arserannya dihapus. Jadi kita cuma butuh arseran yang sebelah sini. Daerah semuanya yang sebelah sini itu adalah himpunan penyelesaiannya. Semua daerah di sebelah di penggabungan antara dua himpunan penjelasan itu. Kalau cuma satu doang, maka dia nggak kena. Kalau gabungan dari dua-duanya, baru dia diambil. Ya, gitu ya. Jadi ini tadi yang di RSS ini daerahnya nggak termasuk. Karena kita kan gabungin 4 persamaan ini. Kalau kita gabungin di logika matematika disebut dan. Ya, bukan atau. Kalau atau ini masuk, tapi karena kita nyari himpunan penyelesaiannya yang satisfy semuanya, maka ya inilah hasil penyelesaiannya. Oke, gitu ya. Mudah kan? Nah, soal nomor 2, misalnya untuk contoh lagi, disuruh nyari penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, terus min 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6,
Y lebih besar sama dengan 0. Ya, kita gambar. Aduh, maaf, jelek banget sih. Kita gambar. Ini X positif, ini X negatif, ini Y. Masukkannya kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Berarti kan Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Aduh, maaf. Ini susah banget ini musik. Ini 2, ini 3. Di garis. Ya kan? Garis aja sampai lagi nggak apa-apa. Kalau yang sebelah sini, kalau X-nya 0, Y-nya 3, ya kan? Kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Oh, 3. Aduh, kan saya salah. Ini min 2. Ya. Ini 3 di sini kok. Jadi saya garisnya ke sana. Ini kan kalau ke kiri malah min 3 jadinya. Yang ini ke sini tadi. Ya, ini ke sana. Yang ini baru ke sini. Nah, oke. Untuk apa? Untuk Y sama dengan 0. Ya. Sorry. Tadi saya juga ngebahas X sama dengan 0, Y sama dengan 0-nya agak salah sih. Kalau X sama dengan 0 itu justru yang ke kanan sih. X sama dengan 0, lebih dari besar sama dengan 0 itu ke sini. Kalau Y-nya itu justru yang ke atas. Tadi saya juga pembahasan untuk nomor 1 salah ya. Salah ngarahin. Tapi sebenarnya karena dua-duanya ini diikutin jadi nggak ada ngaruhnya. Cuma kalau untuk ini kan yang diikutin cuma Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 itu yang di bagian atas saja. Ini kan karena mau X yang min negatif kan Y-nya tetap positif kan. Berarti seluruh daerah yang ke atas ini adalah Y sama besar dari sama. Jadi kita nggak nyari yang daerah di bawahnya, maka saya gambar juga cuma yang bagian atasnya. Nah, kita tes satu-satu. Masukin aja 0 di sini kan, karena dua-duanya ada poin 0 ya. Berarti kalau misalnya untuk garis yang ini, yang min 3X plus 2Y, kalau masukin 0 di sini, berarti 0 tambah 0 kurang dari 96. Benar. Berarti daerah yang diarsis yang di dalam. Karena dia juga dibatasin sama di Y sama dengan 0, berarti di sini. Sementara untuk yang 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, masukin 0 di sini, benar juga. Berarti yang diarisir itu yang sebelah sini dia. Sehingga didapati bahwa himpunan penyelesaiannya yang daerah yang ini udah tertutup di sini segitiga ini. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kalau ini udah kita dapatin daerah himpunan penyelesaiannya, misalnya ditanya titik optimumnya. Kalau misalnya pertanyaan di titik optimumnya adalah maksimum di sini, berapakah sih nilai maksimum di sini? Pasti yang ini nih. Ini yang paling tinggi nilainya. Ya kan? Karena dia yang paling di atas. Itu. Oke. Ya, seperti itu. Nilai Y-nya yang paling di atas, titik maksimum. Nah, kalau titik minimumnya yang mana? Berarti sepanjang titik ini, karena titik ini semuanya nilainya 0. Kalau dia terhadap Y ya, tergantung pertanyaannya ya. Titik maksimumnya apa? Kalau misalnya saya ngomongin kayak gini, berarti ini Y. Atau nanti, ntar dulu. Pemahamannya gini dulu, kalau misalnya Y-nya dulu ya. Kalau misalnya Y-nya dulu. Sementara di sisi lain, di sebelah sini kalau ditanya Y-nya, yang mana yang minimum? Y-nya, yang ini. Gitu. Ya kan? Yang mana yang maksimum Y-nya? Yang ini. Permasalahannya nanti juga ada pertanyaan yang
akan yang tadi bilang Boris sama bilang atau yang akan ngetes maksimum dan minimumnya bukan berdasarkan titik Y, tapi berdasarkan fungsi objektif kalau bahasanya saya ya. Nanti kalau udah dikasih tahu, ini kan namanya sebenarnya daerah asal nih, daerah asal. Semua yang kita kasih ini daerah asal yang ingin kita ketahui. Ditanya fungsi objektifnya sebenarnya adalah dikasih lagi, tapi kalau fungsi objektif ini kita tidak perlu gambar. Misalnya ini fungsi objektifnya untuk menentukan profit yang paling maksimal, gitu ya. Sehingga profit yang paling maksimal ini di dalam, misalnya dikasih rumus lagi sendiri, misalnya 400 X plus 200 Y. Nah, berarti kalau kayak gitu kita harus nyari titiknya X dan Y bersamaan yang akan membentuk nilai yang paling maksimum. Sekali lagi, nah kalau misalnya kita masukin titik yang ini, ya, titik yang tinggi di sini aja tanpa mempertimbangkan X-nya, padahal kan di sini kan X-nya negatif kan, belum tentu loh ntar dia jadi maksimum. Ngerti nggak maksud saya? Kalau misalnya kita masukin di sini, titik ini kan sebenarnya kalau dicari-cari nanti ini sama dengan, kalau nggak salah, ini min 1,2,5. Y-nya positif, tapi X-nya min 1. X-nya negatif, Y-nya sih positif. Gitu. Jadi kan ntar di sini kalau dimasukin min 1 kan jadi min 400 plus 500, ya nggak, dikali 25, 100. Apakah ini hasil yang paling maksimum? Nah, kan kita nggak tahu. Ya nggak? Dalam konteks ini maksudnya kita belum yakin 100% bahwa kok malah dikurangin karena ada masalah dikuranginnya itu. Jadi bisa jadi nanti untuk nilai maksimumnya untuk fungsi objektifnya bukan di titik ini, tapi di titik di sinilah ya, yang dimana dua-duanya positif. Gitu. Misalnya, bisa jadi ya. Ini saya nggak bilang bahwa ini jawabannya, tapi saya cuma ingin menggambarkan bahwa nanti akan ada fungsi objektif ya, di mana dia itulah yang kita ingin tentukan nilainya dari daerah asal ini. Cuma dari asalnya kita harus mampu untuk menemukan daerah gabungannya atau himpunan penyelesaiannya, sebutannya HP. Baru kita coba tentukan titik-titik di HP tersebut ya, yang nggak boleh, kita nggak boleh ngambil titiknya yang di sini karena ini kan bukan HP. Atau di sini, atau di sini, atau di sini, ini kan bukan HP. Bagi daerah asal ini bukan himpunan penyelesaian. Sehingga kita harus nyarinya cuma di dalam segitiga atau di pas di garis segitiganya, karena ini kan sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau dia kurang dari atau lebih dari aja, berarti si garisnya nggak ikut loh. Ya nggak? Garis kan putus-putus. Berarti nanti titik di garis yang itu nggak ikut. Seperti itu. Jadi ada kalanya kalau dari gambar kelihatannya dia maksimum karena dia mungkin di sini puncak ya kan. Tapi kalau pas dimasukin ternyata kok dia jadi pengurangan karena dia ada faktor minnya nih. Hati-hati. Ya, itu aja sih pesan saya. Kalau kita balik ke nomor 1, misal fungsinya sama nih 400x 200y, tapi ditanya bukan maksimum sekarang, minimum. Kita bisa punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang ini atau yang ini. Atau yang ini juga sih sebenarnya bisa jadi coba 3 ya. Kenapa saya ngambilnya 3 doang? Kenapa nggak yang di sini, Pak? Kenapa yang nggak di sini? Kenapa yang nggak di sini? Karena 3 titik ini adalah titik ekstrimnya, titik yang paling ekstrim. Karena kalau ini dia ekstrim, karena memang dia paling X-nya mungkin paling besar, tapi Y-nya paling rendah, 0. Kalau yang sebelah sini, ini X-nya paling kecil kan, 0, tapi Y-nya paling tinggi. Kalau yang sebelah sini, di antara titik-titik yang ada di garis ini dan titik-titik yang ada di garis ini, titik ini lebih cenderung lebih dekat ke arah 0,0. Karena dia membentuk satu kayak sudut
yang tumpul gitu kan, tapi sudut tumpul itu mengarah ke 0,0, artinya itu yang paling dekat sama penggabungan X0 dan Y dan 0. Jadi kita ambil 3 titik itu, dan 3 titik itu kita masukin ke rumus fungsi objektif ya. Misalnya ini, kalau misalnya X-nya 6, Y-nya 0, maka di sini sama dengan hasil 2400. Maksudnya 6, Y-nya 0. Kalau yang titiknya 0,4, berarti sama dengan hasilnya 800. Yang ini berapa nih titik yang sebelah sini nih? Nah ini kita harus cari nih titik sebelah ini. Cara nyarinya gimana? Dengan melakukan persamadengganan antara yang garis ini dengan garis ini. Ya, gimana? Sama denganin aja. Berarti kita eliminasi atau substitusi. X plus Y sama dengan 4. Disama denganin dulu ya, karena kita mau nyari titiknya. X plus 2Y sama dengan 6. Kurang, dicoret kan, masih hilang. Min 2Y, min Y. Plus Y, min Y. Min 6 plus 4, min 2. Berarti Y sama dengan 2. Balik ke sini. Kalau Y-nya 2, masukin ke salah satu rumusnya. Kalau Y-nya 2, X-nya 2. Berarti titik ini sama dengan 2,2. Titik yang ini nih. 2,2. 2,2. Berarti kalau di sini 2,2, masukin ke rumus objektifnya, berarti 800 tambah 400, 1200. Kalau ditanya nilai minimumnya yang mana, berarti yang paling kecil, berarti yang 800. Jadi nggak serta-merta kita ngelihat titik yang paling runcingnya seolah-olah dia nilai minimum. Enggak, ternyata titik ekstrim yang sebelah sini nih, yang 0,4 inilah yang minimum. Seperti itu. Oke? Menarik ya? Walaupun terlihat mudah, tapi maksudnya memang program linear ini lebih yang mengasah imajinasi kita dan menuntut ketelitian. Jadi jangan disangka bahwa wah ini gampang nih ya, tapi memang lebih gampang, tapi kalau memang kita teliti gitu loh. Nah, tolong lebih teliti nanti dalam pengerjaannya. Ya, itu untuk penyelesaian teknisnya. Nah, sekarang kita bahas satu soal cerita nih yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, terlalu bentar saya cari dulu soalnya ya. Oke, misalnya yang ini saya share screen-nya yang lain aja. Saya langsung share screen dari ini aja biar cepat. Saya nemu soal di internet nih. Ini soal ceritanya. Contoh soal 3 untuk program linear ya. Diketahui luas daerah suatu lar parkir adalah 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter persegi dan mobil besar adalah 20 meter persegi. Jadi maksudnya untuk satu mobil kecil itu butuh 4 meter, kalau untuk mobil besar itu butuh 20 meter. Ya. Nah, daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Oke. Biaya parkir mobil kecil adalah 5.000 per jam dan mobil besar adalah 8.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, berapakah penghasilan maksimum tukang parkirnya? Nah, ini menarik, ya enggak? Nah, ini yang saya maksud. Kalian akan diminta untuk menerjemahkan permasalahan secara ya soal cerita ini ke dalam bentuk narasi matematis dan kemudian kita gambar dan kita tentukan nilainya. Nah dari situ kita bikin dulu penyederhanaannya mengetahui dengan diketahui, ditanya dan jawab. Nah diketahui kan kita bisa nulis nih di sini bahwa kita dari soal yang sulit ini kita coba definisiin dalam bentuk variabel-variabel. Nah X itu kita anggap apa nih? Kalau kita anggap X itu adalah banyaknya mobil kecil dalam 1 jam,
maka Y adalah sebaliknya, banyaknya mobil besar dalam 1 jam. Karena kan di sini cuma ada dua apa namanya, ini saya coba coret ya, cuma ada dua penjelasan tentang mobil kecil, objeknya ya, dan mobil besar, udah nggak ada yang lain. Di sini kan ada luas rata-rata kebutuhan, ada daya tampung, terus ada biaya, tapi kan untuk mobil kecil dan mobil besar itu aja dan dibahas ya, yang diomongin dari tadi. Makanya di situ kita bilang di sini kita bikin tabel di sini untuk memudahkan mobil kecil berapa, mobil besar berapa. Mobil kecil dan mobil besar. Terus ada ntar misalnya dimensi-dimensi lainnya. Kalau kita ngomongin X banyaknya, berarti kita sebut sini banyaknya ini X dan Y. Nah, ini kapasitas ya. Berarti X dan Y itu berapa tadi daya tampung maksimumnya? 200 kendaraan. Berarti maksimum loh. Kalau maksimum, berarti nggak boleh lebih dong. Berarti bentuknya adalah kurang dari sama dengan. Luas lahannya untuk mobil X itu rata-rata adalah 4. Berarti 4 meter persegi. Ya, kita anggap bahwa ini adalah 4X ini mewakili 4 meter persegi untuk mobil X. 20 meter persegi ini diwakili jadi 20 Y, karena kan Y-nya itu adalah miliknya si mobil besar. Artinya ini luas lahan untuk kepemilikan mobil besar. Nah, kapasitasnya berapa untuk luas ini? Totalnya kan luas lahan parkir 1760 nih. Berarti sama kayak tadi maksimum, tidak boleh lebih dari itu karena terbatas, nggak mungkin dong. Kalau misalnya penuh mau parkir di mana dia, nggak bisa di gedung itu yang jelas. Berarti 4X plus 20Y harus kurang dari sama dengan 1760. Nah, sekarang ngomongin biaya. Nah, biaya ini adalah disebut fungsi objektif karena dia tidak memiliki karena dia yang dicari gitu loh. Karena dia yang dimau. Berapa sih penghasilan maksimumnya dia? Ya kan? 5.000 adalah tarifnya si X mobil kecil, 8.000 adalah tarifnya si Y mobil besar. Berarti 5.000 X plus 8.000 Y masih berupa Z yang kita belum tahu. Kalau yang ini kita masih tanda tanya, ini kita cari tahu ini maksimum gitu kan. Kalau yang ini udah ada hasilnya Z-nya. Ya kan? Nah, itu tadi saya maksud untuk itu kita nyari dulu daerah himpunan penyelesaian dari daerah yang ini, baru nanti titiknya tertentu kita masukin untuk dites ke dalam fungsi objektifnya. Sehingga kita dapat nih untuk model matematikanya bahwa X plus Y lebih kurang dari sama 200, 4X plus 2Y 20Y kurang dari 1760, atau disederhanain jadi ini ya sama aja ya. Dan karena mobil kecil dan mobil besar itu pasti ada, nggak mungkin negatif, maka dibatasi X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Biasanya tanpa harus ditulis di dalam soal, kita harus nulis ini. Ini sebagai suatu batasan bahwa sebenarnya mobilnya ada, ya nggak mungkin parkir mobilnya minus gitu loh. Maksudnya, ya kalau nggak ada ya 0, bukan minus. Ya kan? Nah, itu tetap harus kalian tulis di dalam diketahui. Kalau misalnya nanti dalam pekerjaan soal kalian nggak nulis pembatasan yang ini, itu juga udah secara logika, walaupun nanti hitung-hitungannya benar, tapi secara logika bisa kita anggap bahwa kalian tidak memahami secara utuh tentang program linear ini, karena kalian menganggap bahwa tidak ada batasan terkait X dan Y-nya. Nah, itu agak fatal. Ya, jadi tetap nanti ada pengurangan skor kalau yang X plus Y-nya tidak ditulis. Nah, ini kemudian kita gambar nih, X plus Y 200, ini 200, ini yang X plus 5 yang kurang dari 440, ini 88, di sini 440, pasti cari daerahnya yang diarsir yang ini, ya kan, yang diarsir dapatnya udah yang ini, checklist, ya kan, sekarang masukin ke dalam fungsi objektifnya, caranya. Nah, dia kita masukin ke fungsi objektif. Tapi pertama-tama dia nyari titik C kan, karena kan yang titik ekstrimnya udah dapat nih yang B sama yang A kayak tadi saya. C-nya belum, disama denganin dong sama caranya ya kan, sehingga dapat Y-nya 60. Kalau Y-nya 60, maka X-nya itu 140, ini bukan Y ini X. X-nya 140, berarti kita dapat titik C itu sama dengan 140 per 60. Masukin deh tiga-tiganya, titik ekstrimnya, titik sudutnya ya.
masukin ke sini. Kalau ditanya maksimum, pilih yang paling gede. Yang paling gede adalah 1 juta, hasilnya 180. Berarti di sini tukang parkir itu harus bisa, kalau mau pendapatan maksimum dengan batasan yang ada, dia harus bisa markirin sebanyak 140 mobil kecil dan 60 mobil besar. Artinya seperti itu. Jadi jangan sampai dia cuma markirin mobil kecil aja 200, atau dia markirin mobil besar aja dipentokin 88, karena ternyata mobil besar aja malah penghasilannya paling rendah loh. Hati-hati. Nah, program linear ini membantu untuk si tukang parkir memahami mana sih yang kira-kira menjadi yang in favor him gitu, yang menguntungkan dia gitu. Ya kan? Sehingga dia kalau bisa berpikir ketika nanti udah nyampe mobil besar masuk 60, dia berpikir, nanti kalau habis ini saya masukin lagi, saya malah pendapatan saya masih lebih kurang. Yaudahlah, habis ini saya nyari mobil kecil aja. Jangan sampai saya nambah-nambahin lagi mobil besarnya untuk masuk. Gitu. Katakanlah dia punya wewenang untuk bisa nahan mobil masuk ya. Katakanlah tuh parkirannya dia, tukang parkir itu artinya dia pemilik lahan parkir. Gitu. Ya, bukan parkir yang cuma parkirin doang. Kalau tukang parkir yang parkirin doang kan dia nggak mungkin dia bisa nahan mobil. Tapi intinya itu, ini untuk memberikan gambaran, dan menarik sekali untuk program linear ini untuk kita bahas berikutnya lagi, karena memang ini adalah permasalahan sehari-hari yang real, sederhana, tapi bisa menjebak. Nah, dan teman-teman saya rasa perlu untuk belajar lagi soal-soal seperti ini lainnya. Banyak banget di internet, bisa dilihat di sini juga udah ada ya kan, nomor 2 nanti saya kasih linknya untuk bisa mengasah. Nah, sama intinya nanti mungkin di UAS nanti kita kan banyak gambar, jadi ya disediakan pensil, penggaris, dan penghapus ya, karena nanti mungkin nanti teman-teman banyakkan gambar di volume komputer, gambar di sini gambar, gitu. Ya kan? Tuh. Jadi itu saja materinya, singkat saja. Saya minta lebih banyak latihannya. Nanti saya kasih soalnya untuk tugas minggu depan, mungkin bisa besok ya, atau nanti malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.